Sudah, Ibu. Oke, seperti biasa, seperti yang tadi, saya akan mulai menghitung waktunya begitu Ibu mulai menyampaikan materi. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hafiza Zia. Saya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baik, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Ibu. Sudah Sudah, ya? Ibu. Oh, baiklah. Bu, Ya, izin ya Bapak Ibu, dalam sesi ini saya akan berperan sebagai dosen dan Bapak Ibu berperan sebagai mahasiswa. Jadi mohon kerjasamanya dalam peer teaching ini. Ya, baik, kita mulai saja ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya. Jadi ketika saya berpantun, mohon dijawab dengan cakep ya teman-teman. Jalan-jalan ke Brastagi, Cakep. jalan sendiri menunggu pacar. Cakep. Selamat pagi, adik-adik, apa kabar? Ya, baik, baik kalau ini. ya Bukan baik ya. cakep. Udah sarapan semua ya, jadi sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Sudah, Bu. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran ya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita absen terlebih dahulu ya. Baik, sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 kita ya dalam mata kuliah Transaksi Bisnis Internasional. Nah, yang mana sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang pengertian ya transaksi bisnis internasional, lalu ada konsep, subjek hukum, sumber hukum transaksi bisnis internasional, dan juga teori-teori dan juga prinsip-prinsip ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk dari transaksi bisnis internasional, salah satunya itu ekspor dan impor ya, khususnya dalam konteks kebijakan dan regulasi di Indonesia. Nah, di sini ada skenario pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yang kedua itu penyajian materi, lalu ada sesi diskusi dan penugasan, lalu kita lanjutkan ke sesi penutup ya. Jadi keempat kegiatan ini akan kita lakukan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini itu adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk transaksi bisnis dan membedakannya satu dengan lainnya. Lalu, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bentuk transaksi internasional serta menganalisis kasus-kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa sih ekspor dan impor? Mungkin ini bukan hal yang asing ya bagi Bapak Ibu karena bagi teman-teman karena uh, sering dengar di berita ya, sering dengar di uh, media sosial ya mengenai ekspor dan impor. Nah, apa sih kegiatan ekspor? Kita mulai dari kegiatan ekspor terlebih dahulu ya. Jadi kegiatan ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan memperoleh devisa atau keuntungan ya. Nah, siapa yang bisa kasih contoh kegiatan ekspor? Ya, betul ya, Pio ya. Jadi contoh ekspor itu adalah seperti Indonesia itu mengekspor kelapa sawit ke Uni Eropa atau rempah-rempah ke Uni Eropa ya. Itu adalah kegiatan ekspor. Lalu kegiatan impor. Nah, kalau kegiatan impor itu kebalikan daripada ekspor tadi. Kalau misalnya ekspor itu kita menjual barang ke luar negeri, kalau impor itu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, untuk kegiatan impor, siapa yang bisa kasih contoh? Ya, betul ya, Desi ya. Jadi, eh, untuk kegiatan impor itu seperti misalnya Indonesia itu mengimpor gandum dari Australia untuk kebutuhan industri makanan. Nah, seperti itu ya. Jadi, teman-teman juga sudah bisa mengklasifikasi mengenai pengertian ekspor dan impor dan juga contoh-contohnya. Nah, setelah memahami pengertian ekspor dan impor, tentu kita perlu mengetahui nih alasan mengapa suatu negara itu melakukan kegiatan ini. Nah, untuk memperjelas ya, mari kita simak sebuah video ya yang menjelaskan kenapa sih negara itu melakukan ekspor dan impor.
Mari kita tonton ya. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar Sudah banyak jelas ya suaranya? potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Tidak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton video Kongruen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya ikuti kamu. Ya, jadi dari video tadi ya, kita bisa melihat bahwasannya ekspor dan impor itu bukan sekedar aktivitas perdagangan ya, tetapi juga berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi ya, keseimbangan neraca perdagangan dan juga kebijakan pemerintah. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan ekspor dan impor ya, termasuk regulasi yang mengatur serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Nah, di Indonesia ya, kebijakan ekspor dan impor itu diatur dalam beberapa regulasi utama, yaitu yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur ekspor dan impor secara umum. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang berfokus pada prosedur dan pengawasan kepabeanan. Lalu peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur teknis pelaksanaan perdagangan lintas negara. Nah, dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ya, pemerintah itu memiliki kewenangan untuk mengendalikan ekspor melalui beberapa mekanisme seperti pelarangan ekspor barang tertentu demi kepentingan nasional, pembatasan ekspor dengan persyaratan izin khusus, lalu serta pengenaan pajak ekspor untuk barang yang perlu dikendalikan. Nah, beberapa barang yang dilarang diekspor antara lain yaitu yang pertama barang yang membahayakan keamanan nasional. Nah, contohnya itu apa itu? Marda, ya senjata api ya, nah, amunisi dan bahan peledak lainnya. Lalu barang yang terkait dengan warisan budaya atau kekayaan alam yang dilindungi. Siapa yang bisa kasih contoh? Betul ya, artefak bersejarah, satwa liar ya. Lalu misalnya kayu dari hasil hutan yang dilindungi ya. Lalu ada barang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Siapa yang bisa kasih contoh? Nggak ada ya? Ya, saya jelaskan ya. Maksudnya itu bahan pangan pokok dalam jumlah besar. Nah, seperti contohnya itu beras dan gula.
Nah, ketika stok di dalam negeri itu terbatas, sedangkan kita melakukan ekspor, ya, itu dapat menyebabkan lonjakan harga dan kelangkaan di pasar domestik. Ya, maka dari itu ya, eh, barang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional itu dilarang untuk diekspor. Lalu di sisi lain ya, dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ya, pemerintah dapat mengendalikan impor melalui pengenaan tarif bea masuk. Nah, pelarangan atau pembatasan impor barang tertentu demi kepentingan nasional serta persyaratan izin impor khusus untuk barang strategis atau berisiko tinggi. Nah, beberapa barang yang dibatasi atau dilarang impornya antara lain yang pertama, barang yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Contohnya itu seperti obat-obatan ilegal atau tanpa izin edar dari BPOM. Nah, yang kedua, ini sering kita temui nih, barang yang merugikan industri dalam negeri. Contohnya apa nih? Pakaian bekas impor ya atau thrifting. Nah, ini sebetulnya dilarang karena dapat mengancam industri tekstil lokal karena harganya murah ya. Jadi menyebabkan konsumen itu mempunyai sifat impulsif. Nah, dan juga mengancam kesehatan masyarakat. Nah, sering kita temui ya bahwasannya sering eh, ada penyakit kulit ya setelah memakai pakaian bekas impor atau thrifting itu. Nah, lalu barang yang melanggar hak kekayaan intelektual atau HKI ya. Nah, ini seperti produk bajakan atau tiruan. Nah, seperti tas ya, sepatu, pakaian ya dengan merek terkenal, itu dijual palsu itu sudah pasti dilarang. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, boleh Ibu Mardatila? Iya, terima kasih atas kesempatan ya, Bu. Ya. Tadi kan seperti kita ketahui, Indonesia itu sering kali melakukan impor ekspor. Nah, pastikan setiap kegiatan itu pasti ada impact positif dan negatifnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, em, apakah ada impact negatif dari kegiatan impor yang sering Indonesia lakukan, Bu? Mohon jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, apakah kegiatan impor itu dapat memiliki dampak negatif ya bagi suatu negara atau tidak? Nah, jawabannya sebetulnya iya. Karena semua kegiatan ya, baik ekspor maupun impor itu pasti dapat memiliki dampak negatif bagi suatu negara jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, untuk kasus impor ya, salah satu dampak utamanya itu adalah defisit neraca perdagangan yang terjadi ketika nilai impor itu lebih besar daripada ekspor. Nah, sehingga dapat melembabkan cadangan devisa negara. Nah, selain itu ya, impor yang berlebihan itu dapat menyebabkan ketergantungan terhadap produk asing. Nah, ini beresiko jika terjadi gangguan pasokan ya dari negara lain. Lalu dampak lainnya itu seperti melemahnya industri dalam negeri ya, terutama jika produk impor itu lebih murah dan lebih kompetitif dibandingkan produk lokal, sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor industri nasional ya. Oleh karena itu, nah kebijakan impor, ekspor itu harus diatur dengan baik agar tidak merugikan perekonomian negara. Nah, apakah sudah jelas? Ya, baik. Kalau memang sudah jelas, kita lanjut ke sesi penugasan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah kasus untuk teman-teman diskusikan. Silakan analisis permasalahan yang ada dan cari solusi berdasarkan konsep ekspor dan impor yang telah kita pelajari. Nah, hasil diskusi ini nantinya ya dipresentasikan dalam bentuk video interaktif. Jadi setelah selesai video tersebut dikumpulkan melalui G-Drive yang telah saya sediakan di grup WhatsApp ya. Jadi silakan teman-teman upload hasil diskusi kalian. Nah, di sebelahnya itu ada scan barcode. Silakan di-scan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menguji nih pemahaman teman-teman dengan kuis singkat ya. Jadi silakan jawab pertanyaan yang telah saya siapkan dengan baik. Ya, selesai. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau tugas kita pada pagi hari ini? Jika tidak ada, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafizah Zia. Ya, silakan dilanjutkan oleh masukan dari Bapak Profesor Rehanus. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Anggun.
eh, Bu Afiza Zia ya, Iya, Prof. SHMH, bidang hukum hukum perdagangan ya, hukum bisnis ya Bu ya. Iya, Prof. Perdata dan ekonomi, Prof. Iya iya iya. Oke, menarik memang, saya sorot dari langkah pembelajaran ya. Tadi sudah dilakukan dengan baik. Kemudian ada skemnya di awal, di inti, kemudian tugas dan penutup. Jadi begitulah nanti teman-teman kalau kita ingin mempelajari melaksanakan pembelajaran yang sistematis gitu ya, dalam urutan-urutannya. Silakan berimprovisasi improvisasi sendiri dalam pembelajaran itu. Ini membuat kita lebih berwibawa mengajar di kelas ya. Improvisasi itu menentukan juga fase readiness, fase kesiapan mahasiswa mengikuti pembelajaran kita. Jadi kalau kita mulai dengan loyo, tidak ada ketentuan, ya itu kan nanti mahasiswa enak aja ya, kurang antusias dia mengikuti pembelajaran kita. Menarik tentang impor ekspor gitu ya. Banyak hasil bumi, kemudian kepentingan negara, obat-obatan yang tidak ada dalam negeri gitu. Kita impor, termasuk pangan pun impor. Ya. Ini juga kebijakan apa tidak ini Bu Hafiza, ada kebijakan yang dibuat-buat gitu ya, tanpa juga tahu persis kebutuhan masyarakat kita gitu kan. Nah, persenjataan itu sering impor juga gitu ya. Apa bahasanya? Kalau makanan kebutuhan pokok itu diimpor ekspor yang sifatnya bahan mentah dari kita gitu ya. Tapi ada yang tidak ada di dalam negeri, kita butuh persenjataan gitu ya, alat perang gitu ya. Itu gimana? Padahal itu berbahaya itu. Dari aspek eh, apa ya? Misalnya keamanan, aspek keamanan, bahkan negara-negara yang superpower itu menggunakan kekuatan-kekuatan import persenjataan itu gitu, sehingga menciptakan satu peperangan. Nah, ada kaidahnya nggak dari aspek hukum bisnis itu Bu Bu Afiza? Di kita lah gitu ya. Waktu itu ribut, ada pembelian senjata. Satu pihak mengatakan penting, satu pihak impornya itu pihak yang bertanggung tentang impor bahwa itu untuk senjata yang tidak terlalu sophisticated, tidak canggih katanya, hanya untuk kepolisian. Tetapi ternyata itu canggih gitu alat itu. Nah ini ada ketentuan hukumnya tidak? Apakah itu dipesan, kemudian ada standarisasi dari aspek legalitasnya gitu. Nah, saya mau tanya aja itu karena itu menarik ya. Negara kita juga masih sangat membutuhkan impor. Ekspor juga ada. Ya kadang-kadang kalau tidak sebanding ekspor impor nanti defisit negara kita gitu. Itu gimana Bu Jia? Nah, kalau untuk senjata ya, Prof, sebenarnya itu kalau menurut undang-undang itu sebetulnya dilarang karena em, sebenarnya kan untuk ekspor senjata itu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebenarnya, Prof. Seperti Ya. untuk keamanan nasional, ya. Lalu kebijakan pemerintah juga sebenarnya melarang itu, Prof. Nah, tetapi seperti yang Prof katakan kan, sebe- untuk ekspor dan impor itu seringkali kita temukan itu regulasi yang dibuat-buat. Jadi itu susahnya, Prof. Nah, jadi ya kesimpulannya ya ekspor senjata itu ya harus apa ya, Prof? Ada alasan ya, harus ada alasan. Lalu eh, memastikan ya bahwa misalnya kebutuhan dalam negeri itu memang butuh gitu senjata atau tidak. Karena sebetulnya kalau misalnya kita mengacu kepada undang-undang itu sebenarnya tidak boleh, Prof. Gitu. Oke baik, mungkin itu bahan disertasi Bu Zia nanti ya dari aspek hukum legalitas yang begitu. Walaupun nanti Boleh, Prof. akan melahirkan satu solusi
diskusi yang menarik mungkin. Ini menjadi semacam bisa jadi rekomendasinya kepada negara seperti apa. Ya, jadi ini mungkin masyarakat awam tidak paham gitu kan, bahwa itu adalah sesuatu yang mendesak penting, tapi kan negara kita tidak perang terus gitu kan. Ya, Negara yang berdaulat dan non-blok gitu ya. ya Ini betul. kalau Amerika ya dia bisnis. Dia Ya, senang betul negara-negara orang lain perang gitu karena dia ya, akan jual senjata gitu. ya Nah, betul. bagi kita mungkin itu ada PT Pindad namanya itu ya, di Bandung itu Ya, kan produksi persenjataan. Mengapa tidak kebutuhan dalam negeri kita? Kalau misalnya supersonik yang begitu kuat untuk mempertahankan negara, kenapa tidak di dalam saja bikin gitu ya? ya. Ini mungkin pendanaan lagi, pinjam lagi gitu ya. Nah, mungkin ini juga menarik mungkin kalau Bu Zia nanti ngambil dokter ambil aja nih topiknya ini. Ya, Ya, impor ekspor. ya Prof. Oke, Insya itu Allah. tanggapan dari saya. Oke, Ya, makasih. makasih Silakan Bu banyak Prof. Akun. Ya, Ya, makasih banyak Prof. ya, oke. Baik, terima kasih Nah, Pak kita beri Profesor applause dulu Yohanes. ya. Kita berikan close untuk Ibu.